Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini kita akan membahas mengenai karakter nih ya. Karakter yang selalu kita hadapi sehari-hari. Yaitu karakter apa nih? Judulnya apa pada malam hari ini? Judulnya memelihara kesabaran. Memelihara kesabaran. Ini bukan hal yang mudah ya. Mengucapkannya gampang, prakteknya susah. Bahkan ada orang tua yang memberikan nama anaknya Sabar, anaknya pun belum tentu sabar ya masalahnya. Padahal sudah diberikan nama Sabar. Nah ini menarik nih, kita sangat nantikan pembahasannya akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf ya. Nah ayat tema pada malam hari ini diambil dari buku Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersukacita oleh karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara mengenai bagaimana kita memelihara kesabaran. Kami manusia yang suka marah mungkin Tuhan, tidak sabar, tetapi biarlah setelah kami mendengarkan pembahasan pada malam hari ini, kami kesabaran dalam kehidupan kami. Dan biarlah pembahasan pada malam hari ini boleh menjadi rema bagi pemirsa yang menyaksikannya yang berada di rumah. Berkati acara ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, berkati jaringan, internet, peralatan yang digunakan agar semua dapat berjalan dengan baik karena Tuhanlah yang menjaganya. Dan kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia, biarlah mereka juga Tuhan berkati, boleh memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati pemirsa juga yang ada di rumah Tuhan, biarlah berkat berkelimpahan juga menjadi bagian mereka. Ampuni dosa kami begitu banyak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini atau pertanyaan mengenai rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Baik, kita akan langsung saja menyambut narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom, Pendeta dan Ibu dan Fitri. Selamat malam dari North Carolina. Ya, selamat pagi di sana. Terus malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Selamat Carolina. pagi. Baik. Ini kadang-kadang bingung tentang hari ini. Ini kita bicara mengenai kesabaran, tetapi kami sudah tidak sabar ini mendengar pembahasannya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, memang banyak orang yang susah untuk sabar ya. Ini episode yang ke-241, memelihara kesabaran. Sudah dibacakan tadi bahwa salah satu buah roh ya, di samping kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kesabaran. Ya, jadi kesabaran merupakan salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh seorang yang telah memiliki akan Yesus Kristus. Ya, dan kita tahu bahwa sabar itu sebetulnya adalah sifat Allah. Ya, dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan bagaimana? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan main. Sangat setia kita, biarpun kita sering jatuh dalam pelanggaran, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, panjang sabar, dan mengampuni kesalahan kita. Jadi bukan hanya sabar, tapi panjang sabar. Panjang sabar, jadi jangka waktu yang cukuplah, artinya terus-terusan kita melakukan kesalahan, namun Allah itu panjang sabar. Baik, kita hidup dalam dunia yang tidak sabar. Ya. Orang tidak sabar karena berbagai faktor. Apa saja itu? Termasuk sifat dasar manusia yang cenderung ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Cepat berhasil, ya. Ada orang bilang katanya gerak cepat, gercep. Nah, maksud kalau lambat-lambat, aduh terlalu lama sampai orang itu nggak ada kesabaran lah untuk melihat reaksi dari orang yang slow. Kadang-kadang juga oleh sebab dipengaruhi oleh emosi dan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi jadi marah ya, tidak sabar. Oleh sebab yang diharapkan itu tidak betul-betul terjadi. Ya. Faktor lain adalah kurangnya keyakinan pada
hikmah di balik kejadian, serta adanya pengaruh dari lingkungan stres dan kurang tidur. Apalagi kalau orang kurang tidur, wah cepat sekali marah-marah. Cepat marah, Iya. ya. Itu ada masalah. Kemudian sedang stres dan sebagainya. Pengaruh lingkungan. Kadang-kadang orang yang tinggal di daerah pesisir, ya, perkotaan, ya, lebih tidak sabar daripada cepat. orang yang di pedalaman, artinya di pedesaan dan sebagainya. Jadi pengaruh tempat juga itu terpengaruh, ya. Nah, sekarang ada faktor psikologis dan emosional. Apa saja ini? Ya, kenapa orang itu gak sabar ya? Faktor psikologis dan emosional seperti memang sifat dasar manusia. Manusia secara alami cenderung tidak suka kesulitan dan mudah tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu. Maunya cepat. Jadi Itu sifat kalau boleh kita. hari ini, ya, mau dapatkan untung mau hari ini, tidak mau tunggu-tunggu, ya. Itu adalah sifat manusia. Ya. Emosi seperti marah, sedih dan frustasi dapat memicu ketidaksabaran, ya. Oleh sebab ya memang demikianlah dia punya emosi, ya, sedang frustrasi, ya. Terus kemudian expectation ya, ekspektasi, ketidaksesuaian antara ekspektasi yang dimiliki dengan kenyataan yang terjadi seringkali menjadi penyebab tidak kesabaran. Jadi itu sudah disebutkan tadi, ya, ekspektasi yang tidak terpenuhi dan stres juga kita sudah sebutkan tadi. Tingkat stres yang tinggi dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk bersabar, ya. Nah, ada faktor fisik dan lingkungan. Apa saja ini? Ya, misalnya kurang tidur ya. Sepanjang malam, hitung-hitung sudah jam 1, sudah jam 2, nggak bisa tidur. Lihat-lihat aja dia punya alarm clock. Loh, kok belum bisa tidur? Ya, jadi karena kurang tidur, jadi kelelahan fisik akibat kurang tidur dapat mempengaruhi emosi dan kesabaran. Jadi mau marah aja karena kurang tidur. Kurang tidur. Banyak orang yang sibuk dengan dia punya HP, ya, gadgetnya itu ataupun juga televisi sampai tengah malam, dan oleh sebab pengaruh daripada blue light yang mempengaruhi dia punya otak sehingga menyebabkan dia kurang tidur, dan akibatnya besoknya akan mudah sekali marah. Tidak sabar. Kemudian pengaruh lingkungan, ya. Lingkungan yang tidak kondusif juga bisa memicu ketidaksabaran. Jadi ini terjadi misalnya kebetulan ini teman-temannya yang mengejek dia, lingkungan kan mengejek dia, jadi dia tidak sabar. Oleh sebab kenapa diejek, ya, itu adalah satu lingkungan yang tidak kondusif. Ya. Kemudian kondisi kesehatan tertentu, beberapa kondisi seperti depresi atau gangguan bipolar, ya, sebentar dia senang, sebentar dia marah, sebentar itu dia mempunyai sifat yang bipolar itu juga dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk tetap sabar. Selain itu, penyalahgunaan alkohol juga dapat memicu kemarahan. Karena alkohol tidak menyebabkan orang tuh frontal lobe-nya untuk berpikir dengan baik. Jadi sedikit saja sudah marah, sedikit aja sudah tidak sabar dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah kembali masalah fisik, ya. Nah, faktor spiritual dan keyakinan. Kurangnya keyakinan, ketidakpercayaan pada hikmah di balik suatu kejadian membuat seorang kesulitan untuk bersabar dan menerima keadaan, ya. Kadang-kadang, ya, misalnya seorang itu mengalami suatu tantangan, kesulitan di dalam bisnis, ya. Sebetulnya ada hikmah di situ, ya, supaya dia lebih sabar. Tetapi oleh sebab dia tidak menyadari akan hal itu, bahwa ada hikmah di balik suatu kejadian, maka menyebabkan ia jadi tidak sabar, jadi marah-marah, ya. Sebab kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun perkara yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui, dan selalu itu untuk kebaikan kita. Ada seorang yang marah-marah sekali begitu tiba di waktu mau check in. Ternyata sudah tertutup, ya, padahal pesawatnya masih ada, kan ada di situ, tolong, ya, sudah tutup. Marah-marah sekali dia, ya. Kemudian dia dengan marah-marah, ini terjadi di Newark, ya, dekat di New Jersey, dekat New York, ya, Newark namanya. Jadi dia begitu marah sekali, dia cari-cari hotel juga penuh, ya, akhirnya dapatkan hotel yang gak jauh. Kemudian dia dapatkan hotel, dia tenang, duduk, kemudian buka televisi, kemudian dapatkan Bapak
pesawat yang tadinya harus dia naikin itu jatuh di Buffalo, New York, ya. Jadi untung sekali dia terlambat. Jadi kadang-kadang ada suatu hikmah yang kita tidak tahu. Nah, kurangnya keyakinan sering menyebabkan ya ketidakpercayaan pada hikmah di balik suatu kejadian. Jadi ini satu pelajaran penting untuk kita. Kemudian kedua, faktor spiritual dan keyakinan adalah belumnya memiliki buah roh, di mana salah satu aspek adalah kesabaran. Nah, buah roh itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada buah kalau tidak ada carang yang bergantung kepada pokok anggur. Ya, kalau kita terpisah dari pokok anggur, tidak mungkin kita untuk mempunyai kesabaran. Sebab bagaimana mau berbuah? Karena sudah terpisah. Ya. Daripada Tuhan yang menjadi sumber kesabaran. Ya. Oke, jadi 7 faktor yang menyebabkan sukar untuk bersabar. Ya, fitrah manusia yang tidak suka kesulitan. Kita mau kalau boleh semuanya itu lancar, ya. Jadi kita mau kalau sekarang menanam, maka besok kita akan dapatkan hasilnya. Padahal kan memerlukan suatu waktu yang cukup panjang untuk suatu tanaman. Kalau misalnya tanam jagung yang paling sedikit 3,5 bulan, 4 bulan dapat ambil hasilnya. Tetapi kalau tanam durian nggak bisa terus besok dapat buahnya. Tidak bisa dalam 1 tahun. Kadang-kadang beberapa tahun baru dapatkan hasilnya. Tetapi manusia tidak suka kepada kesulitan, ya, makanya tidak sabar. Kemudian sifat tergesa-gesa. Maunya semua cepat-cepat. Cepat saja. Ya. Ada waktunya. Ada waktunya untuk cepat-cepat, tapi ada waktunya juga untuk sabar. Jadi punya anak lahir bayi, kita mau terus jadi besar. Padahal kan melalui satu proses ya. Dan anak-anak ini kadang-kadang terus harus bergantung kepada orang tua ya. Jadi banyak orang yang tergesa-gesa dan tidak sabar. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan sukar untuk sabar adalah godaan emosi. Iya, kadang-kadang ada orang yang memang masing-masing mempunyai temperamen. Kita sudah pernah bahas tentang temperamen. Iya. Ada yang kolerik, ada yang flegmatik, ada yang melankolik, ya, ada yang sanguin, ya. Jadi kalau sanguin ya gampang sekali dia tersenyum, ketawa dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya yang kolerik, ya, wah emosinya tinggi, ya. Jadi sudah pembawaan demikian, jadi dia harus siap untuk kontrol dia punya emosi. Oke. Kemudian yang keempat kita lihat kurangnya keyakinan akan hikmah di balik ujian. Sebenarnya seperti yang sampai tadi yang kita ambil contoh itu bagaimana segala sesuatu itu terjadi ada maksud Tuhan, ada hikmahnya yang sering kita tidak lihat ya. Jadi itulah yang kita harus. Jadi kita harus bersedia kalau nggak terjadi sesuatu yang kita ingini, jangan kita terus nggak sabar, tapi kita sabar ya mungkin ini ada maksud Tuhan ya. Iya. Jadi seorang gagal ujian kan dia marah kadang-kadang ya. Dia bilang hanya kurang sedikit saja ya, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Di balik itu ya. Kalau dia lulus apa yang terjadi? Kalau dia lulus ya ada sesuatu tantangan yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu kegagalan ya untuk supaya kita dapat berkembang lebih baik. Baik, tantangan keimanan ya. Sebab iman ya bergantung kepada Tuhan mengajar kita untuk sabar. Oke. Baik. Kemudian yang keenam kita lihat tidak biasa latihan kesabaran. Jadi kesabaran itu harus dilatih dari perkara yang kecil, dari yang simple dulu sampai ke sesuatu yang lebih sulit lagi. Jadi orang tua oleh sebab anaknya nakal dia tidak sabar langsung dia pukul ya, dia dengan belt ya. Dan sering itu terjadi dan anak itu pun akhirnya belajar untuk tidak sabar. Ada suatu masalah yang terjadi langsung saja dia main pukul. Berkelahi dengan teman dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh kita lihat pengaruh lingkungan dan masyarakat. Ada satu lingkungan di mana orang itu memang terus lekas marah, nggak sabar ya. Tapi ada orang yang ya memang lingkungannya begitu, sabar aja. Jadi kami satu waktu berada di Italia ya. Mengadakan perjalanan, jadi berada di taksi, kemudian rupanya orang yang di depan taksi, ada satu taksi di depan kami ya, itu tidak cepat-cepat keluar, cepat-cepat jalan ya,
maka orang taksi yang lain itu supir taksi langsung keluar, dia langsung marah-marah kemudian bahkan pukul sama orang itu. Tinju ya. Kita Sifat manusia yang tidak sabar, lingkungannya ya penyabar itu banyak tergantung juga kepada makanan ya. Ya. Dan bagaimana kurang tidur atau bagaimana Iya. sebagaimana. Nah sekarang bagaimana melatih kesabaran? Ini satu hal yang sangat penting. Jadilah orang yang proaktif, bukan reaktif. Ya. Apa maksudnya proaktif? Ya. Jadi kita memang mempunyai sifat yang tertentu, bukan tergantung kepada situasi. Sering kita punya sifat yang reaktif. Kita dimarah, kita marah lagi. Itu adalah reaktif. Tetapi yang proaktif ya langsung dia dimarah, dia tetap tenang saja. Ya masalahnya bukan sama dia, tetapi sama orang itu. Mungkin kurang tidur. Orang itu marah-marah sebab dia kurang tidur, atau sedang sibuk, atau sedang dimarah oleh bos ya. Jadi kita tenang saja, kita bisa hadapin dengan tenang, dengan oleh sebab dia proaktif ya. Jadi kita mempunyai sifat yang tetap mengasihi orang yang walaupun orang itu tidak mengasihi kita. Itu adalah sifat proaktif ya. Sebab ingat kadang-kadang orang marah itu kenapa? Karena displacement ya, apa kita kata ya, bosnya marah sama dia marah pulang ke rumah, nanti dia lihat kucing jalan, dia tendang kucing, itu suatu displacement ya. Jadi tapi kalau kita seorang yang proaktif, kita tidak akan mereaksi kembali terus marah lagi kembali sama orang itu. Tetapi justru kadang-kadang kita merasa kasihan, kenapa kok dia marah-marah dengan tanpa sebab. Biarin aja gitu ya. Kemudian, bedakan hal yang penting dan yang tidak penting. Ya. Jadi apa yang sangat penting dalam kehidupan itu? Alkitab memberikan rahasianya di dalam buku Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu akan kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu berarti bahwa yang sangat penting adalah masalah kerohanian, yaitu tentang kerajaan Allah, itu hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian jangan khawatir dengan yang apa lain, makananmu, pakaianmu dan sebagainya, tidak usah kita harus khawatir. Jadi yang terpenting prioritas kita itu adalah apa? Ya. Dan semuanya itu akan ditambahkan setelah kita mencari dahulukan Tuhan. Tuhan akan selalu siapkan. Kita akan bekerja dengan lebih berhasil dan sebagainya kalau kita mengutamakan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita bagaimana melatih kesabaran adalah belajar dari mereka yang selalu sabar. Wah, om itu kok sabar banget ya. Oh, tante itu kok sabar banget. Kita belajar, oh karena dia selalu memandang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sabar. Jadi dia pun apa yang terjadi pun dia sabar. Tidak terus langsung marah-marah dan sebagainya. Iya. Kemudian saat emosi mulai naik. Tarik napas. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan itu nafas ya. Jadi emosi naik ya, tarik nafas. Jadi jangan langsung reaktif ya. Jadi sebab jangan emosi dibalas dengan emosi ya. Tapi kalau sudah tarik nafas dengan tenang, kemudian kita bisa menjawab ya. Kemudian kelima, menjadi religious itu menenangkan. Ya, sebab selalu kalau kita bandingkan kepada kehidupan Kristus yang penuh dengan kesabaran, kita ini jauh daripada Kristus. Tapi kalau kita dengan memandang, by beholding you become change. Ya, dengan memandang kesabaran Yesus itu, maka kita juga akan dirubahkan menjadi kesabaran. Coba bayangkan Yesus pada saat dia di kayu palang ya. Pada saat dia menderita dengan sakit, dengan tangan, kaki dan seluruh badannya yang sakit, ataupun juga dengan pelipisnya yang kena mahkota duri. Ya. Maka dalam keadaan yang seperti itu dia masih berkata, ampunilah mereka yang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Luar biasa sekali. Itu adalah sifat yang Yesus yang dapat menenangkan kita, sebab semua tantangan yang kita hadapi itu tidak sama sekali nggak ada artinya. Tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Mungkin kita hanya baru digosip, tapi belum sampai diudahin kan. Belum sampai dikasih beri mahkota duri dan sebagainya. Tapi Kristus begitu sabar, kita juga dengan memandang kepadanya, berpaut kepadanya, kita juga pasti akan jadi lebih besar. Kita harus ingat sabar itu memang ada batasnya, tetapi kamu harus pasti bisa lebih sabar. Jadi ada satu waktu di mana Tuhan melihat dengan kejahatan-kejahatan manusia ini, maka akhirnya Tuhan berpikir bahwa
sudah waktunya untuk menghukum akan manusia. Oleh sebab mereka makin lama makin jahat, maka diberikanlah air bah. Tetapi Tuhan dalam kesabarannya dia menyisihkan akan umat pilihan yang mengambil keputusan untuk masuk ke dalam Ka'bah, ke ke Bahtera. Ya. Bahtera. Baik, jadi memang ada batas, tetapi kamu harus pasti bisa dapat lebih sabar dengan memandang kepada Yesus Kristus. Baik, menjadi pribadi yang lebih sabar. Bagaimana? Mengenali pemicu kesabaran, ya. Apa yang bisa membuat kita sabar? Ya, dengan sifat kekristenan yang memicu kemarahan kita adalah apa? Oh, ini rupanya orang itu terlambat. Jadi kalau jangan langsung reaktif, marah, kenapa kamu terlambat? Tetapi pikir, aduh, kasihan ini orang ini belum mengerti artinya waktu. Iya. Jadi kita harus lebih bersabar. Kemudian berlatih teknik pernafasan. Ingat, kalau mau marah, tarik napas dulu. Sebelum bereaksi, tarik napas dalam-dalam. Nanti sudah habis itu sudah nggak emosi lagi. Ya. Jadi ada yang katakan Bapak, tarik napas untuk 7 detik, kemudian tahan 8 detik, kemudian keluarkan dengan 3 detik. Jadi itu adalah dalam melatih pernapasan. Mengelola stres. Bagaimana caranya mengelola stres? Ada banyak hal yang terjadi. Salah satu adalah kita harus tahu mengorganisasi. Misalnya tempat kunci di mana? Ya, kami di sana ada tempat kunci. Jadi kita tidak akan cari-cari itu kunci. Kita ada tahu tempatnya. Tetapi kalau seandainya kita tidak kita taruh kunci sembarangan, kemudian waktu sudah terlambat, kemudian di mana-mana kunci, akhirnya dimarah-marah. Iya. Dan kita ada spesial kan mengenai presentasi stress management yang kita berikan di Obsesi Hati. Kalau mau besok kita mau kerja, ya dari malam sudah disediakan apa yang baju mau dipakai, apa barang yang mau dibawa dan sebagainya, supaya besok jangan terus cari mana baju apa yang mau pakai, oh pakai ini, sepatu apa yang mau dipakai dan sebagainya. Jadi stress management itu kalau kita mau lihat, kita bisa lihat kepada presentasi Obsesi Hati dengan judul stress management. Jadi Anda bisa mengenal bagaimana mengolah stres dengan baik. Kemudian memahami tidak semua dapat kamu kendalikan. Memang betul. Ya. Jadi misalnya kita ambil contoh ya, mogok. Ya. Jakarta ini kan banyak sekali selalu mogok. Itu Anda tidak bisa kendalikan, ya. Tetapi Anda bisa kendalikan diri Anda dengan berangkat lebih cepat. Jadi Anda tidak akan terlambat ke kantor. Ya, seperti kami kan baru pulang dari cruise ini ya. Semua sudah tiba di rumah kecuali keponakan kami yang dia harus kerja, dia harus jaga praktek sebagai dokter ya. Tapi ya flight delay, artinya penerbangan terlambat ya. Dia mau bikin apa? Kan nggak bisa dia kendalikan. Ya paling sedikit ya bacalah buku di airport itu supaya bisa tenang atau ini. Jadi kita bisa belajar lebih sabar. Jadi tidak semua dapat kita kendalikan, termasuk pesawat yang delay dan ataupun mogok di jalan, itu tidak bisa. Tapi kita harus coba berusaha untuk mengatasi masalah itu dengan berangkat lebih cepat dan sebagainya. Baik, berlatih empati. Itu apa artinya empati? Ya. Merasakan perasaan orang lain. Ya. Jadi kalau orang terlambat, ya Anda bukannya langsung marah, tetapi mempunyai empati. Aduh mungkin dia banyak pekerjaannya, ya, atau mungkin dia bilang oleh sebab istrinya sakit. Kita harus dapat merasakan, ya, atau anaknya sakit, ya, jadi terlambat untuk kerja, atau kadang-kadang jadi tidak kerja, padahal banyak pekerja di kantor, ya. Tapi kita harus berlatih untuk mempunyai empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Kemudian kita lihat berkomunikasi dengan jujur. Ya, jadi komunikasi dengan jujur, katakan terus terang, ya, bahwa memang, ya,
kami harapkan Bapak Anda akan datang pada jam sekian, ya. Jadi katakan dengan jujur. Kalau kita sendiri yang terlambat, kita katakan dengan jujur apa yang telah terjadi, ya, yang di luar kemampuan Anda untuk atasi, ya. Sebab kadang-kadang orang sudah tunggu itu kan kita mencuri waktu orang lain, ya. Jadi kita harus berkomunikasikan dengan jujur. Termasuk misalnya sekarang ini oleh sebab kita semua mempunyai HP, ya. Jadi kita bisa komunikasi dengan HP, Bapak, saya masih ada di sini, tunggu berapa menit lagi kita baru sampai dan sebagainya. Ini ada traffic jam, Iya. ada macet, jadi bagaimana? Mencari hiburan dan hobi, ya. Hiburan kita adalah apa atau hobi itu adalah apa, jadi kita bisa belajar untuk bersabar, ya. Ada sesuatu yang kita kerjakan sementara kita menunggu dan sebagainya, ya. Paling bagus untuk bawa buku bacaan atau ini, jadi kita tidak merasa kurang sabar, ya. Terlambat sedikit kita ada sesuatu yang kita kerjakan, ya, sambil menunggu. Terus berlatih untuk meditation. Jadi meditasi, ya, itu kita mengharapkan adalah meditasi secara kerohanian itu adalah dengan merenungkan akan cinta Tuhan. Ada banyak meditasi dengan seperti yoga dan sebagainya yang mempunyai pengaruh yang dapat negatif kepada kita. Tapi kita tidak sempat bahas sekarang. Tetapi meditasi kekristenan adalah merenungkan kasih Allah, berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Itu yang paling mujarab untuk memberikan kita kesabaran yang Tuhan inginkan. Dan kemudian kita lihat dalam yang ke-9, menjadi pribadi yang lebih sabar, itu berikan diri sendiri waktu untuk istirahat. Sebab kalau kita kurang istirahat, ya, itu kita stress level tinggi dan kemudian kita menjadi orang yang tidak sabar. Ya. Artinya memberikan waktu kepada istirahat. Jadi kalau kita kerja terus, ya, itu semua dipacu dengan waktu, maka akibatnya juga kita tidak sabar. Tetapi kita harus ada waktu untuk istirahat, ya. Jadi misalnya sesudah 2 jam kerja, ya, ambil waktu tarik nafas, ya, jalan keluar, ya, 10 menit aja. Sebab sesudah itu kita dapat lebih segar dan bisa menghasilkan waktu yang lebih baik, ya. Kemudian demikian juga jangan setiap hari kerja harus ada waktu seperti Sabat atau waktu untuk keluarga. Istirahat. Ya. Baik, ajaran Alkitab bagaimana? Kita lihat beberapa. Ya, kita kalau lihat dalam Yakobus 1 ayat 4, karena kesabaran itu adalah perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kurang dari sesuatu pun. Ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 4. Kemudian sebab dengan sabarlah kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 19. Kemudian Amsal 19 ayat 11. Kesabaran orang bijaksana menunda amarah, dan kemuliaan baginya adalah memaafkan kesalahan. Jadi bukan marah-marah tapi memaafkan. Sebab Allah tidak akan mengabaikan janjinya sebagaimana beberapa orang menyangka bahwa dia mengabaikannya. Tetapi ia sabar terhadap kamu dan tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang yang menjadi Kristen, oh Yesus tidak datang-datang, lebih bagus tinggalkan Tuhan. Nah, dia sudah tidak sabaran, padahal Tuhan sendiri sabar terhadap dia. Ya. Ini kalau kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah kamu terlalu terburu-buru dalam rohmu untuk marah, karena marah ada di dadanya orang bebal. Jadi kemarahan adalah orang bebal. Jadi kita harus diajak untuk sabar. Baik, sekarang kesimpulannya adalah dalam dunia yang serba cepat, kita tetap harus memelihara kesabaran. Kesabaran adalah salah satu aspek dari buah roh, dan orang Kristen harus memiliki kesabaran. Baik, sebagaimana Allah yang panjang sabar terhadap manusia, kita harus bersabar satu sama lain. Penting sekali. Kesabaran dapat dilatih, ya, sebagaimana kita katakan tadi, dan memandang kepada kesabaran Kristus, kita dapat diubahkan untuk bersabar. Ya, kemudian faktor yang kelima, kesabaran dibutuhkan di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat, atau di gereja juga. Biarlah kita sebagai orang yang sabar. Ya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sudah sabar mengikuti akan pelajaran ini. Jadi kita ikuti akan sesi berikut. Nih, dan kami memang menjadi lebih sabar. Tapi Bang, ini pelajaran yang baik, ya. Sangat baik. Dan para pemirsa di rumah, jangan khawatir. Pembahasan pada hari ini mengatakan bahwa kesabaran itu bisa dilatih. Ya, jangan ada orang berpikir,
Saya dari kecilnya udah nggak sabaran, memang dari orok udah nggak sabaran, nggak ada tuh. Ya, ternyata kesabaran itu bisa dilatih ya, menurut penjelasan pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk ke segmen berikutnya, tapi sebelumnya kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Dan ini aktivitinya adalah pernah atau tidak pernah. Nah, ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf ya. Saya akan membacakan dulu statement yang pertama. Pernah atau tidak pernah? Emosi naik hanya karena hal kecil. Emosi naik karena hal kecil. Nggak pernah kali ya? Kalau aku pernah, Hal kecil tapi nih, lupa terus. masa hal kecil kita marah sih? Juga udah lupa juga sih. Nggak pernah kayaknya. Kayaknya memang Hal hal kecil apa ya? kecil, hal sepele yang kadang-kadang harusnya nggak perlu marah, tapi jadi marah gitu Saya loh. nggak pernah kalau hal kecil ya, nggak pernah. Kayak nggak pernah. Gimana dengan Pendeta dan Ibu? Pernah emosi nggak karena hal yang kecil? Silakan. Nah, saya tidak ingat ya. Rasanya tidak pernah ya. Ya, pernah atau tidak? Saya rasa tidak pernah. Ya. Untuk soal yang kecil, kenapa kita harus marah? Ya. Betul. Iya makanya, ya betul sama berarti. Karena hal kecil. Kadang-kadang hal sepele Tapi Mama memang. tadi bilang pernah. Hal Pernah, kecil seperti apa? hanya itu yang saya bilang lupa. Hanya maksudnya karena kadang-kadang saya ngerasa begini, ya ampun kenapa saya harus marah sih? Padahal hanya sepele gitu loh. Tapi kok jadi bete gitanya Saya gitu. bantuin lah kamu deh yang buat semua. Yaitu hal sepele. Saya suka inkonsisten di dalam janji. Jadi dia suka emosi kalau saya bilang besok kita ke A ya, ke tempat A. Tiba-tiba berubah. Ke tempat B deh. Nah, itu dia. Itu mungkin kecil ya. Nah, itu mungkin buat Fitri suka emosi. Suka inkonsisten dalam pendirian. Ya, mungkin Konsisten seperti dalam itu. perencanaan. Iya, oke. Betul. Baik. Saya mau bacakan statement yang kedua. Pernah atau tidak pernah tidak sabar saat menunggu seseorang? Pernah, pasti pernah. Tidak sabar menunggu. Ini boleh dibilang sih. Nih khususnya Papa nih, bener-bener. Orang mau turun dari, ayo cepet, udah di depan ini nunggu. Kok belum turun-turun? Terutama kalau mau ke gereja ini, saya harus buka kartu ini. Gak sabar saya nunggu nih, orang-orang di rumah nih gak kelar-kelar. Ini kapan jalannya ke gereja ini? Aduh, pernah ini. Kalau ini saya ingat sekali nih. Bagaimana Pendeta dan Ibu? Oh, pernah. Iya. Pernah saya pernah sekali waktu itu harus mengadakan penataran di Antigua. Wah, saya tunggu sampai 1 jam loh. 1 jam baru saya dijemput. Ya ampun, amit-amit. Tapi ya saya jalan bolak-balik, ya exercise bolak-balik. Jadi ya bisa mengisi waktu-waktu itu. Padahal sendirian. Dan Antigua adalah war torn country ya. Banyak orang nggak mau pergi ke sana tapi saya seorang trainer sendirian, nggak ada trainer yang lain. Tapi kalau nggak dijemput ya mau bikin apa? Ya jalan-jalan aja di hotel itu bolak-balik kayak gitu. Tapi sampai 1 jam. Jadi memang pernah. Oke. Jadi saya alami di Meksiko ya. Juga dijadwalkan jam sekian, kemudian orang yang jemput itu lambat ya. Kemudian saya bilang kenapa terlambat ini ya. Kemudian mereka katakan, oh di sini waktunya waktu Tuhan. Jadi yaitu di sini tidak mau ada yang disebut day saving times ya. Jadi day saving time itu biasanya harus
maju 1 jam, ya. Tetapi kami tidak mau. Jadi waktu kami adalah waktu Tuhan. Astaga. Jadi kita mau marah tapi akhirnya jadi ketawa. Nah, itu solusi juga tuh. Jadi, Iya, benar. jadi kalau saya atau kamu marah, bikin lucu-lucu aja, pasti nggak jadi marah. Bagus tuh, bagus tuh. Betul, Ini betul. satu ilmu baru nih. Ya. Oke, yang Baru. Ya, oke, baik yang berikut. Pernah atau tidak pernah terpancing emosi karena orang lain marah duluan ya? Pernah. Ya, jadi Pernah. ya karena orang itu marah ke kita, kita jadi emosi ya. Padahal kita mungkin tadinya nggak mau emosi. Tapi itu dulu sih, puji Tuhan. Sekarang saya udah bertobat sih. Nah, jadi kalau dia marah ya saya diam-diam aja lah, senyum-senyum aja. Tapi dulu emang saya temperamennya pemarah nih, pendeta dan ibu. Jadi kalau orang marah, bisa saya lebih marah daripada dia gitu. Mama, pernah? Mungkin pernah juga ya, tapi Pernah. lupa terus terang ini kapan. Kalau pendeta dan ibu, pernah? Ya, pasti Pasti pernah. ya. Ya. Kadang-kadang artinya orang marah menyalahkan kita, padahal kita Nggak ada salah. tidak merasa bersalah, ya. Oleh sebab kita tidak merasa bersalah, ya jadi kita marah, ya. Tetapi kita waktu itu lupa bahwa kita harus proaktif, bukan reaktif. Jadi sifat marah terhadap orang yang marah itu artinya reaktif, ya. Kita harus belajar untuk mengembangkan proaktif, ya. Jadi orang marah, ya kita bisa jelaskan dengan baik-baik, ya, bahwa bukan kita yang bersalah, ya, tetapi ada orang lain dan sebagainya. Ingat tadi, kalau mungkin kurang tidur atau apa, kita lebih sering cenderung untuk reaktif, ya. Jadi itulah yang kita harus pelajari supaya kita bisa mempunyai kesabaran Kristus. Baik. Oke. Ya, apalagi sejak kita menjadi host Obsesi Hati 5,5 tahun, kalau saya udah bertobat. Saya ingat apa kata pendeta dan Ibu Kuntara. I statement. Jadi kalau dia marah, saya sedih loh kamu marah. Kalau dulu dia marah, kita lebih marah. Tapi setelah ngikutin Obsesi Hati 5,5 tahun, kalau dia marah, saya sedih loh kamu marah. I statement harus dipraktekkan, I statement itu, ya. Bagus banget. Baik. Berikut. Baik. Pernyataan berikutnya, pernah atau tidak pernah kesabaran hilang saat berada di tempat umum? Kesabaran hilang di tempat umum maksudnya Orang ya, lagi banyak orang lah. Mungkin kita udah lagi belanja, udah mau ngambil, belanjaan kita direbut orang kali itu, maksudnya gitu ya? Ya bisa juga. Ya pernah juga sih. Atau antri di selak orang. Nah, itu kan. Di Unai, saya pernah nih waktu sekolah di Unai, lagi ngantri di dining di selak. Oh ya pernah. Jangankan di situ. Saya pernah. Naik bis kadang-kadang ngantri. Oh, naik Transjakarta ya kayak sekarang ini naik Transjakarta di selak ya. Ada orang nggak tahu diri tiba-tiba masuk, Pak, mundur. Aduh, benar. Pernah berarti pernah. Betul. Di tempat umum. Kalau pendeta dan ibu pernah nggak hilang kesabaran di tempat umum? Ya, tidak sangat umum ya. Tetapi saya ingat kita mau parkir mobil, ya jadi saya minta anak saya untuk jaga itu spasi. Iya, ya. Toto masuk orang. Kemudian langsung orang masuk, sementara saya akan ambil mobil. Saya bilang ini kita punya tempat. Ya. Kemudian orang kita tidak ada bisa reserve. Saya minta anak saya. Iya, sudah berdiri di spot itu. Tetapi dia tetap paksakan. Ya, jadi saya marah. Ya. Tapi setelah itu saya menyesal Bapak, saya sudah marah. Itu di tempat umum itu, ya. Oke, baik. Oh, itu pernah. Saya juga pernah juga itu. Untuk parkir mobil pernah juga. Betul. Udah siap mau STW masuk di selak orang. Ya sudahlah. Oke, baik. Tapi kalau Leo masuknya itu nggak ada orang yang jaga. Ini Andrew jaga udah di tempat itu. Iya. Dia bilang anak saya udah jaga di tempat itu, tapi dia bilang nggak ada, no space saving. Itulah. Oke lah. Baik. Yang berikut, pernah atau tidak pernah sulit bersabar dengan pasangan sendiri? Waduh, ini mah pernah lah, kita harus ngaku lah.
pasangan saya sendiri. Tolong Mama juga tampilkan pernah. Ya pasti pernah. Pasti pernah. Namanya juga hidup berumah tangga, kepalanya ada dua, pikirannya ada dua. Iya. Tetapi karena udah ikutin obsesi hati, kita coba saling memahami dengan Betul. I statement dan komunikasi. Ya, itu pokoknya dua kata itu saya ingat banget itu dari Itu intinya betul. Pokoknya itu pendeta dan Ibu Kuntar selalu sebutkan komunikasi dan I statement. Nah, gimana pendeta Betul. dan Ibu dengan pasangan sendiri pernah nggak sabar nggak nih? Oh, iya, pernah. pernah. Pasti pernah. Ya. Jadi kadang-kadang saya waktu driving ya mau sambil ikut Zoom. Ya. Jadi Kathleen selalu katakan, oh jangan nanti bisa Ketabrak. ketabrak. Tetapi saya bilang, saya sebagai penasehat untuk ini Ikatan Alumni UNAI punya doa subuh, ya saya harus selalu ikuti, ya. Tetapi kalau jalan terlalu ramai dan sebagainya, saya harus konsentrasi katanya. Jadi beliau marah. Kemudian saat yang sama saya kata, saya perlu untuk ini, saya harus kasih selalu nasihat sesudah acara pembicaraan, ya. Jadi anyway, Begitulah, pernah lah. Begitu. Nggak mungkin kalau orang nggak pernah marah. Ini sudah 47 tahun married, ya pasti pernah ada. Oke. Kalau nggak bilang nggak pernah marah, itu sudah bohong. Ya, 47 tahun ya. Iya, Aduh, luar biasa. kita kayaknya nggak seberapa lah umur pernikahan kita dibanding pendeta dan ibu ini ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Baik, untuk pernyataan berikutnya, pernah atau tidak pernah hilang kesabaran saat mendidik anak? Pernah Lah pastinya ya. pernah ini. Kadang-kadang kalau anak ya itu Apalagi yang masih kadang-kadang kecil ya. masih kecil, agak nakal ya. Tapi itulah sekarang kembali saya sebenarnya ikut ini, saya berterima kasih sekali nih dengan obsesi hati dengan pendeta dan ibu. Saya banyak bertobat sih. Dulu saya pemarah luar biasa pendeta dan ibu, terutama sama anak-anak. Itu karena mungkin bawaan dari papa saya yang suka langsung ambil rim, orang bilang rim sih, ikat pinggang, langsung main hajar. Itu pemirsa di rumah, hati-hati kita sebagai orang tua karena bisa turun ke anak gitu. Ya. Jadi karena saya suka dipukul oleh papa saya, jadi saya suka mukul anak. Tetapi puji Tuhan setelah 5,5 tahun obsesi hati saya bertobat. Saya nggak pernah lagi kalau mereka itu bilang, janganlah begitu ya nak ya. Jadi ya puji Tuhan ada lebih lemah lembut. Mama gimana? Sama? Iya, pastinya pernah. Iya. Hanya dalam apa ya, terus terang lupa. Hanya namanya anak kecil kan pasti adalah ketidaksabaran kita ya. Kita suruh apa, dilakukan apa, begitu. Oke, kalau pendeta dan ibu? Oh iya, pasti. pernah. Kalau bilang nggak pernah itu sudah bohong itu. Pernah. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan ya kita bisa menjadi lebih sabar. Kadang-kadang ya kita lihat ya memang benar-benar hanya Kristuslah teladan kita yang sempurna. Nggak ada yang lain. Amin. Jadi jangan kita lihat pendeta atau kita lihat pimpinan, jangan. Kita lihat Kristus saja. Itu saja salah satu yang bisa membuat kita menjadi benar-benar orang yang mempunyai kesabaran sepenuhnya. Amin. Memang, tapi itulah ya, memang kesaksian saya juga. Perubahan itu terjadi setelah saya menganggap anak-anak saya itu seperti sahabat. Iya. Jadi ada saatnya mereka menganggap saya sebagai papa, orang tua. Tapi ada saatnya saya menganggap mereka sebagai teman. Saya panggil Felix kadang-kadang cuman, bro, gimana bro? Itu sebenarnya membuat kami jadi akrab. Kayak sama Lydia, Dek, gimana Dek? Sambil peluk-peluk. Jadi itu buat kita jadi akrab sih. Kalau ada orang tua mungkin saya nggak tahu. Oh, saya kan orang tua, anak-anak, itu membuat jadi memang Gap ya. ada gap ya. Jadi tapi kalau kita buat mereka sahabat itu malah mau marah pun, bro gimana bro? Jangan gitu lah bro. Padahal sama anak sendiri. Oke. Oke, baik. Yang berikut, pernah atau tidak pernah marah dulu baru menyesal kemudian? Ya pastilah. Biasa kalau habis marah menyesal. Enggak Menyesal. Makanya. Pendeta mah itu? Pernah dong. Ya, kalau sudah marah itu aduh menyesal kok begitu ya, sudah dapat suami yang sabar, yang kok ini kok bisa marah. Kita pernah. Jadi Iya.
dengan sendirinya seperti saya pernah marah kepada anak saya, ya, kemudian juga pernah pukul dulu, ya mungkin 1 kali dalam berapa kali, artinya kemudian saya nyesal. Memang waktu itu termasuk kepada berbagai macam teori pendidikan. Pada masa saya itu, James Dobson katakan, kita boleh pukul anak, ya, selama anak itu menyadari bahwa ia dicintai, ya. Jadi habis Ja dipukul jadi, dipeluk, sesudah dipukul, kemudian dipeluk, berdoa. kemudian berdoa, ya. Hmm. Itu terjadi ya beberapa kali sampai anak itu menjadi seorang yang dengar-dengaran lah, ya. Tetapi saya menyesal bahwa ternyata itu bukanlah satu cara yang baik. Ya. Jadi sekarang mendidik kita punya cucu bukan dengan pukulan tetapi time dengan out. ambil time out. Hmm. Jadi masanya, ya, itu para ahli pada waktu itu, oleh sebab mungkin dengar Bapak tahun-tahun 60-an 70-an itu adalah yang disebut permissive society, ya. Itu adalah di mana orang tua itu terlalu longgar sekali, sehingga itulah sebabnya diajar bahwa kita perlu mendisiplin mereka, ya. Jadi dengan pandangan ahli seperti James Dobson, seorang counselor yang sangat ternama, ya, itu menyebabkan orang, ya, masih juga menggunakan kesempatan untuk memukul, ya, tetapi, ya, itu menimbulkan juga penyesalan, ya, kenapa kita telah buat itu, ya. Ya. Dan sekarang memang sudah jelas-jelas dikatakan kalau kita mengajar anak dengan hantam pakai tali pinggang atau pakai rotan atau apa, anak itu akan belajar untuk mengatasi persoalan juga dengan abusive. Jadi kalau anak itu bertumbuh dan kemudian mempunyai berkeluarga, ada sedikit kesalahan, bisa main tangan, ringan tangan jadinya. Jadi biarlah kita selalu ingat bahwa yang terbaik adalah punishment, time out. Privilege mereka diambil. Misalnya mereka bisa keluar main-main, karena kamu salah, kamu nggak bisa keluar main-main. 2 menit aja. Anak itu rasanya 2 menit pun sudah, wah kalau kita punya cucu disuruh 2 menit aja udah nangis dia. Oh no, Oma, I don't want it. Gitu. Tapi kita bilang no, kamu harus time out. Kamu sudah kasar. Kamu sudah tidak bagus kepada kamu punya kakak. Kamu harus time out. That is a no. Dan nanti setelah time out kita berdoa supaya dia bisa sadar. Itu yang terbaik. Oke. Wah, luar Suatu biasa. pengalaman dan nasihat yang sangat baik ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, para pemirsa, sebelum kita mengikuti sesi berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini terlebih dahulu. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Saat ini kita sudah masuk di segmen menjawab pertanyaan yang telah masuk di grup Obsesi Hati. Saat ini saya akan membacakan pertanyaan pertama. Bagaimana menghadapi orang yang selalu bikin emosi? Menghadapi orang yang membuat kita tidak sabar, dan seperti itu terus orangnya bikin kita mau marah terus. Bagaimana Pendeta dan Ibu? Ya, kembali Komunikasi. komunikasi, kemudian proaktif tadi, ya. Kita harus melihat, ya, kenapa dia begitu. Ya. Ternyata Bapak dia itu datang dari keluarga yang lalu bikin orang marah, ya. Ada salah satu teman daripada Kathleen, ya. Ada yang suka mengejek, suka bullying, ya. Itu kan membuat emosi. Tetapi kita harus ingat bahwa dia ini adalah orang yang harus dikasihani, ya. Jadi untuk hadapi itu jadi dengan tenang saja, tersenyum saja. Jadi tidak perlu kita harus marah, sebab itu yang menjadi kelemahan itu adalah orang tersebut, ya.
Jadi orang itu yang perlu pertolongan. Ya, jadi Orang itu yang perlu dikasihani. orang itu yang perlu dikasihani. Jadi kalau dia coba mengejek membuat kita emosi, ya kita senyum saja. Oh, terima kasih. Ya, saya punya pandangan adalah, ya, dan disebutkan dengan terus terang, ya. Dan saya sangat menghargai kalau seandainya, ya, berikan bahwa kita melihat secara positif, ya. Jadi kebetulan kan kita dia mungkin oleh suatu perkara yang negatif untuk suatu peristiwa sehingga dia dengan emosi membuat kita untuk emosi. Tetapi kalau seandainya kita mengambil proses seperti tarik nafas lebih dahulu kemudian secara proaktif dan kita merasa kasihan kepada orang itu, ya, maka itu menyebabkan Kita tidak marah. tidak marah, ya. Tetapi justru kita merasa berbelas kasihan sebab kita mempunyai empati kepada orang tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan ya, Ibu untuk jawabannya. Ya memang seperti yang kita bicarakan tadi di segmen 2 ya. Komunikasi, Yep. statement udah itu Betul. obatnya lah. Nggak ada Betul. obat lain lah saya lihat itu. Lebih sabar itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini menarik ini. Apakah sifat tidak sabar dipengaruhi oleh apa yang kita makan? Gimana nih Pendeta dan Ibu? Ya, jawabnya adalah benar. Benar. Ya, ada sifat yang kita harus tahu bahwa pada saat binatang itu akan disembelih, ya, Keluar adrenalin. maka banyak keluar adrenalin, ya, dan makanan daging itu jadi dengan demikian mengandung banyak hormon adrenalin. Jadi hormon adrenalin itu memberikan kepada kita kecenderungan untuk Tidak marah, sabar. untuk tidak sabar. Jadi para pemakan daging umumnya Lebih ya, suka marah. lebih suka marah daripada ya Yang vegetarian. yang vegetarian, ya. Makanya kita sebutkan, ya, orang-orang dari misalnya Jawa Barat, ya, orang Sunda itu sabar-sabar, sebab mereka banyak makan sayur. Karedok. Ataupun apa namanya, ya, karedok, pecel, ataupun juga sayur, macam-macam sayur, makanan sambal dan sebagainya. Jadi banyak makan sayur, ya, itu mempunyai kecenderungan lebih lembut sehingga waktu kakinya diinjak, ya, dia bukan marah tapi dia kata, maaf ya, kaki saya terinjak. Jadi, ya, tetapi mereka yang dari daerah yang lain yang mempunyai banyak apa namanya makan daging dan sebagainya, kecenderungan untuk marah itu lebih tinggi. Kalau dipinjak dia bilang, "Hei, di mana matamu?" Iya. Terus udah marah. Jadi makanan ikut memberikan pengaruh, ya. Masalah udara, ya. Jadi udara yang panas juga bikin ya orang membuat kemarah. orang kecenderungan lebih mudah untuk emosi, ya. Kita bisa lihat ada perbedaan antara mereka yang berada di daerah kota-kota besar yang panas dibandingkan dengan kota yang lain yang lebih dingin, ya, ataupun juga di daerah pegunungan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk penjelasannya. Dan kita sudah berada di sesi kita mendengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf. Silakan Pendeta. Ya, kita semua hidup dalam suatu dunia yang serba tidak sabar. Ya, banyak kecenderungan untuk emosi dan sebagainya, tetapi kita dapat belajar bagaimana kita supaya menjadi seorang Kristen yang baik. Dan seorang Kristen yang baik mempunyai buah roh, dan salah satu aspek daripada buah roh adalah kesabaran. Jadi hanya dengan bergantung kepada Yesus kita bisa menghasilkan kesabaran. Dan di samping itu kita harus ingat kalau keadaan diri kita sendiri, kalau memang kita pemarah dan sebagainya, kita coba memperkembang sifat sabar itu dalam hidup kita, yaitu menjaga makanan kita, kemudian kita juga belajar untuk proaktif, mempunyai simpati kepada orang, empati kepada orang lain, maka kita akan dapat lebih sabar dan kita boleh menjadi saksi yang baik kepada masyarakat bahwa kita adalah orang yang sabar sebab kita adalah orang Kristen yang baik. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup.
Bapa kami yang tahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan lagi masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi bagaimana kami dapat memiliki kesabaran. Oh Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Kami sering menjadi kurang sabar, tapi biarlah kami selalu memandang kepada Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Sebab kami mengetahui bahwa dengan memandang kami dapat diubahkan. Dan kiranya ini pelajaran ini dapat berguna bagi para pemirsa dan juga bagi kami masing-masing yang memberikan presentasi ini. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai ketemu jumpa. Senin depan. Tuhan Sampai berkati. jumpa lagi. Berkati. Baik, demikianlah akhir dari episode kita kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, yang selalu menyaksikan acara ini dari Senin malam ke Senin malam. Terutama kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kathleen Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang selalu bersemangat dan luar biasa di setiap episodenya. Khususnya kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras membantu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leus Mampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.